Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabil Alvaro. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi banyak yang tidak kenal. Nah, di video kali ini tuh saya cuma ingin berbagi sebuah teori untuk menciptakan sebuah power supply yang unlimited, mungkin gitu ya. Tapi cuma teori. Aku tuh di video ini pengen mendengar dari teman-teman, mungkin ada pendapat ataupun saran ataupun apa gitulah ya dari anak. Aku tuh cuma hari ini tuh tiba-tiba kepikiran sebuah ide, terus pengen menarik, mungkin coba aku share di YouTube, terus nanti mungkin ada pendapat lainnya juga. Nah, mungkin dari pengertian bagaimana caranya terbentuk sebuah unlimited power menurutku dulu ya. Ini aku benar-benar dari menurutku sendiri, jadi bukan atas dasar apapun, ya hanya kepikiran aja. Yang aku bagikan nanti idenya cuma sebuah ide kasar saja juga. Jadi unlimited power itu menurutku itu sebuah energi yang berasal dari energi itu sendiri. Jadi sebuah energi yang tipenya sama, yang bisa menghasilkan energi yang sama. Nah, di video kali ini energi yang aku bahas itu adalah listrik. Dan mungkin teman-teman kepikiran listrik, menciptakan listrik itu gimana? Biasanya kan listrik itu kan dari sebuah benda lain. Misalnya listrik bisa dihasilkan dari panas ataupun gerakan, misalnya seperti kincir air ataupun wind turbine. Aku lupa bahasa Indonesia apa. Nah, teoriku ini tuh adalah sebuah konsumsi listrik yang menghasilkan sebuah listrik yang berbasis AI. Kenapa teori ini nggak kepikiran dari dulu? Karena komponen-komponen yang diperlukan itu baru ada sekarang, menurut saya begitu. Nah, yang aku maksud itu jadi gini, mesin yang aku bayangkan itu sebuah mesin mirip dengan sistemnya itu kayak kincir air. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Yang kincir air kan memanfaatkan air, gerakan yang dibuat dari air yang untuk menghasilkan sebuah listrik. Nah, dari situ tuh harus ada air dan listrik untuk bisa menghasilkan. Harus ada air dan gerakan untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau teori yang aku pakai itu kan sekarang sudah ada AI dan ada mobil auto steering. Jadi kita sudah bisa memprogram mobil di zaman ini. Dan dari itu tuh aku kepikiran, jika kita membuat sebuah mesin berbentuk perputaran, terus misalnya di mobil itu menggeret sebuah tongkat ataupun apa begitu untuk memutar dan untuk menghasilkan listrik. Nah, mobil yang saya maksud di sini adalah mobil listrik. Dan mobil listrik itu yang diprogram oleh AI agar gerakannya itu terkontrol. Nah, di pikiran saya itu seperti ini. Jika tadi saya membaca riset, kalau ini bukan riset, cuma searching bentar lah di Google. Itu tuh kayak kalau gerakan dari perputaran kincir air yang dihasilkan oleh air itu dialirkan ke listrik, itu akan menghasilkan, kalau di Google tadi mengatakan 1 sampai 10 kW. Cukup untuk satu rumah lah. Tapi tergantung derasnya aliran air itu bisa sampai 100 kW. Nah, dan aku tadi lihat kalau untuk mengisi mobil listrik itu kan untuk charge full itu butuh 40 sampai 100 kW. Nah, bagaimana jika gerakan mobil yang di mobil listrik tadi itu digerakkan menggunakan listrik untuk berputar dan menghasilkan listrik, dan mobil tersebut itu disesuaikan agar menjadi lebih optimal. Jadi saat mobil itu berputar itu tidak sampai menggunakan 100 kW begitu loh. Mobil listrik kan menggunakan banyak sekali daya, itu kan selain untuk bergerak tapi juga untuk kenyamanan pengguna. Nah, bagaimana jika mobil listrik itu diubah lalu dioptimalisasi khusus untuk pergerakan penghasil listrik ini tadi. Nah, untuk yang dihasilkan oleh mesin tersebut, perkiraanku mungkin bukan perkiraan, ini apa, tidak menghitung apapun, cuma perkiraan angan-angan aja, itu bisa lebih dari 100 kW karena bisa melebihi kecepatan aliran air. Dan tentu saja mesin yang dibutuhkan ini sangat besar karena digerakkan oleh kendaraan berroda. Itu tadi adalah ide pertama yang aku
dipikirkan. Lalu ada ide kedua, daripada beberapa mobil menggerakkan berputar, mending satu mobil saja tapi seperti tempat roda hamster. Itu lebih efisien karena memanfaatkan kecepatan roda langsung, bukan daya tarik. Bukan maksud saya itu seperti horsepower. Jadi kan kalau mobil menarik itu menggunakan horsepower untuk menghitung seberapa kuat benda yang ditarik. Tapi kalau misalnya seperti mesin hamster itu tidak menggunakan daya tarik yang besar karena hanya memanfaatkan perputaran yang terjadi antara pertemuan ban dengan mesin. Jadi mesinnya itu berputar karena dilaju oleh ban. Jadi lebih efisien. Dan itu adalah ide yang saya pikirkan yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah bentuk treadmill. Jadi mobil tersebut melaju di sebuah mesin berbentuk treadmill. Ya, itu adalah ide yang aku pikirkan. Soalnya kalau misalnya bisa berhasil menciptakan ide seperti tersebut, kita itu selain banyak sekali kan penghasil energi itu banyak sekali. Misalnya angin, air, matahari, dan juga apalagi ya, nuklir. Nah, dari banyaknya itu tuh kenapa aku terpikirkan dan membagikan ide yang terpikirkan ini, karena hal tadi itu menurut saya itu tidak portable. Tapi kalau misalnya berhasil membuat mesin seperti tadi, mobil yang melaju dikontrol oleh AI di mesin mesin berputar, itu tuh akan membuat sebuah penghasil listrik mobile. Dan selain itu kenapa ini saya sebut sebagai penghasil listrik yang unlimited, karena penghasil listrik itu kan tidak dianggap unlimited karena harus digerakkan oleh manusia. Misalnya kalau misalnya kita menggerakkan sebuah diesel atau apapun itu kan perlu manual. Tapi sedangkan kalau kita menggunakan AI untuk bisa memprogram mobil untuk masuk ke dalam roda yang berputar tadi dan bisa keluar sendiri lalu bergantian mengisi, itu tuh sudah semi otomatis lah. Mungkin harus manual di bagian pengisian daya, tapi itu sudah termasuk dari listrik menjadi listrik. Misalkan saja ya, mobil tersebut didesain untuk menggunakan diisi full itu hanya 80 kW, dan yang bisa dihasilkan mesin jika lebih cepat dari kecepatan air mungkin lebih dari 100 kW, jadi mungkin 120 atau 140 begitulah. Jadi itu nanti mungkin ada daya yang diambil oleh mobil 140 misalnya dikurangi 60 jadi masih 80. Nah, 80 itu bisa kita salurkan lagi ke tempat lainnya. Dan itu menurut saya itu adalah salah satu ide yang terpikirkan saya hari ini untuk membagikan ide ini. Dan mungkin aku juga penasaran dengan bagaimana reaksi teman-teman. Mungkin ada yang mikir masuk akal juga, tapi mungkin ada yang mikir, lu mikir apa? Ide apa ini? Ya nggak ada nggak ada niat benar-benar apa, cuma aku tuh pengen bagikan ide ini aja karena kepikiran hari ini. Yang memotivasiku untuk membagikan ini itu karena kepikiran. Ada kan pepatah dalam Islam itu lebih cepat lebih baik, ya seperti itulah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin kalau video ini agak rame, mungkin aku re-upload tapi pakai bahasa Inggris juga, karena agak masih belibet ya pakai bahasa Indonesia aja. Nanti aku kalau misalnya video ini menarik atau banyak yang view, aku akan buat re-upload lagi pakai bahasa Inggris. Oke, thank you. Terima kasih, sekian aja dari aku. Nggak lama-lama, cuma ingin berbagi ide saja di kasar seperti kata aku nggak kepikiran bener-bener bagaimana cara mesinnya bekerja. Soalnya aku saja kerangka mobil listrik nggak tahu, apalagi seperti penghasil listrik seperti diesel, aku belum tahu detailnya, kalau gambaran aja aku. Dan ya, itu saja video dariku. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan sudah mungkin tertarik untuk komen juga. Oke, bye-bye.